Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita mulai belajar uji kekonvergenan. Kalau kemarin hanya mendeteksi atau menyelidiki kekonvergenan barisan atau deret. Jadi kemarin kan kalau kita mau mencari kekonvergenan barisan, intinya kita cari limitnya gitu kan. Kalau limitnya ada berarti barisannya konvergen. Kalau tidak ada berarti barisannya divergen. Oke, ini hanya review yang kemarin. Kalau konvergen series, ya berarti kita harus cari CSN-nya dulu. Setelah kita punya rumusan CSN, kita cari limitnya, kita hitung limit dari SN. Kalau limitnya ada, berarti deretnya konvergen. Kalau limitnya tidak ada, berarti deretnya divergen. Nah, sekarang kita mulai ke uji kekonvergenan. Yang pertama, uji divergen. Jadi, uji divergen ini hanya diperuntukkan kalau kita mau menyelidiki apakah deret tersebut divergen. Tapi kita tidak bisa menyelidiki deret itu konvergen. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa si deret divergen, gitu saja. Oke, jadi di sini kan kita punya sifat teorema. Kalau kita punya deret UN ini konvergen, maka limit dari UN-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita balik, ini kan dia berbentuk jika maka kan kalimatnya, si pernyataan ini, implikasi. Implikasi kan kita bisa punya ekivalensinya, dikontraposkan kan, maknanya kita punya jika P maka Q, itu akan ekivalen dengan tidak Q, jika tidak Q maka tidak P. Berarti di sini kita punya ekivalennya, jika limit UN-nya tidak sama dengan 0, tidak Q, gitu kan, maka deretnya divergen. Jadi di sini kita punya pernyataannya, kalau limitnya tidak sama dengan 0, atau limitnya tidak ada, maka deretnya divergen. Sehingga langkah-langkah untuk menyelidiki atau untuk tes kedivergenan ini, yang pertama, lagi-lagi kita tentukan rumus UN-nya. Kemudian, kita hitung sebentar. Ini, oke, ini sudah ada keterangan record nggak sih ini? Merah ini maknanya sudah record kan ya? Biasanya kan muncul sebelah. Oke. Wadahnya merekam. Hah? Apa? Sudah direkord, Bu. Ya, oke. Oke, jadi langkah-langkahnya, yang pertama, langkah-langkah untuk menentukan kedivergenan suatu deret, yaitu kita tentukan rumus UN-nya, kemudian hitung limit UN-nya. Jika nilai limitnya tidak sama dengan 0, maka kita simpulkan deret tersebut divergen. Akan tapi, jika limitnya sama dengan 0, maka kita tidak bisa menyimpulkan kekonvergenan dari deret ini. Maknanya kita, kemarin kan kalau kita punya deretnya konvergen, berarti kalau limitnya tidak ada, berarti deretnya divergen. Bukan begitu. Jadi di sini kita hanya mengetes kedivergenan saja. Kalau limit UN-nya tidak sama dengan 0, maka kesimpulannya deretnya divergen. Kalau hasil limitnya sama dengan 0, berarti dari sini kita tidak bisa mengetes kedivergenan suatu deret atau kekonvergenannya tidak bisa kita simpulkan. Kita belum tahu dia deret divergen atau dia deret konvergen. Itu maksudnya. Oke, mungkin langsung ke contoh. Ini saya ambil di latihan nomor
Lupa saya, ini saya ambilkan di latihan. Jadi nanti contohnya yang di buku bisa kalian baca sendiri. Nah, yang pertama, kita mau cek kedivergenan si deret ini. Berarti kita punya, mana sih tempat coret-coretnya? Oke, jadi kita punya ini si UN-nya kan? Jadi kita hitung limitnya si UN ini. Duh. Kok nggak asik gini kalau... Berarti ini harus... Jadi kita hitung limitnya, limit UN-nya. Ini kan kita punya penyebut dan pembilang, suku terbesarnya, atau pangkat dari variabel tertingginya adalah n kuadrat kan. Jadi pembilang maupun penyebut sama-sama dibagi n kuadrat. Ini kan kalau kalian, kalau kalian jabarkan, expand, itu kan jadinya n kuadrat plus 2n plus 1. Jadi kalau dibagi n kuadrat, 1 plus 2 per n plus 1 per n kuadrat. Untuk menyebutnya juga sama, berarti kita tinggal menghasilkan 1 plus 1 per n. Nah, dari sini kan kita punya 1, yang ini 0, 0, 0. Kursor saya kelihatan kan ya? Ini sama dengan 0. Sorry, 1 dibagi 1, jadi sama dengan 1. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana? Karena limitnya tidak sama dengan 0, maka deret ini merupakan deret divergen. Nah, bagaimana yang contoh kedua? Kita punya limit UN-nya yang ini. Limit dari per n kali n plus 2. Berarti kan kita punya sama-sama dibagi n kuadrat, karena ini pangkat tertingginya, pangkat 2 kan. 1 per n kuadrat per 1 plus 2 per n kuadrat. Tuh, ini kurung yang apa ini? Jadi di sini kita punya yang atas 0, yang bawah 1, otomatis hasilnya 0. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana? Karena limitnya dari UN sama dengan 0, maka kita tidak bisa menyimpulkan deret ini konvergen atau divergen. Itu maksud saya tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya, sepertinya. Bu, boleh minta tolong ke slide sebelumnya bentar, Bu. Apa? Minta ke slide sebelumnya yang yang 4 step itu. Oh, ya, Bu, bentar, Bu. Ya, oke, udah selesai, Bu. Makasih. Oke, sudah? Ya, sudah. Oh, kamu screenshot ah? Iya, Bu. Nanti direkam, oke lah. Next. Ini latihan nanti bisa kalian kerjakan di forum. Kenapa tes kemampuan awal nggak ada yang ngerjakan ya? Hanya 2 anak tadi saya lihat. Susah, Bu. Susah? Susahnya mana? Yang 4.3. Hah? 4.3? Apa suruh ngerjain semuanya sih, Bu? Nah, kan satu-satu juga boleh. Oh iya, itulah. Kan temanmu sudah ada yang jawab berapa nomor tadi? 2 nomor apa 3 nomor gitu? Oke, kemudian itu tadi untuk tes kedivergenan. Nah, sekarang kita mulai di deret positif series. Nah, di positif series ini kita punya 4 tes. Ada tes integral, ada tes perbandingan langsung, ada tes perbandingan limit, sama tes rasio. Nah, hari ini kita belajar di 2 tes dulu. Jadi total kemarin saya hitung kayaknya ada 7 tes untuk 3 minggu. Minggu ini 3 tes, minggu depan 2 tes, minggu depannya lagi 2 tes.
Oke, ini TKA-nya, tes kemampuan awal. Ada temenmu yang sudah menjawab nomor 1 dan nomor 1 aja sih. Nomor 1 kan dia 1/n ya. Iya. Oke, 1/n ini, waduh ini nggak bisa digeser. Oke. 1/n ini kan kalau diintegralkan, ini kan pakai limit ya. Jadi limit, karena ini bentuk integral tak wajar, ya kan? Menuju. Nanti limit, oke saya tulis di sini aja lah. T misalkan menuju infinity dari 1/n. Integral 1 ke n. 1 ke n. 1 ke 1/n. ini dari 1 sampai 1 sampai t. T, gitu kan? Ya. Nah, berarti kan kita punya limitnya. Limit dari integral 1/n itu hasilnya ln n kan? Ya. Ln n, ya. Jadi kita punya ln t min ln 1. Coba nanti dilihat jawaban temanmu aja yang di forum. Sudah ada kok. Jadi intinya ini hasilnya infinity kan? Iya. Tak enggak. Atau dia limitnya tidak ada. Oke. Kemudian yang 1/n pangkat K. K kurang dari 1 dan K kurang dari 1. Nanti saya cek di forumnya tadi. Lebih lengkapnya. Aduh, gini ya, harus di-erase dulu ya. Harus di-delete dulu. Oke. Nah, untuk uji integral ini, kita punya sifat. Kalau kita punya F itu fungsi yang kontinu dan positif, fungsi yang tidak naik pada interval 1 sampai tak hingga. Kemudian kita punya UN sama dengan Fn, itu merupakan dengan n-nya ini bilangan asli. Maka deret tak hingga UN ini konvergen jika dan hanya jika integral tak wajarnya dari 1 sampai tak hingga ini, Fn dn itu konvergen. Sehingga kita punya step-stepnya, langkah-langkahnya untuk menentukan atau menghitung, menyelidiki kekonvergenan deret menggunakan uji integral adalah sebagai berikut. Jadi kita misalkan si UN ini sama dengan Fn, kemudian kita hitung integral Fn dn ini dari 1 sampai tak hingga. Kemudian kesimpulannya, jika integral ini, hasil integralnya kurang dari tak hingga, maka deret tersebut konvergen. Jika hasilnya sama dengan tak hingga, maka deretnya divergen. Jadi di sini dari uji integral, kita bisa menyimpulkan langsung 2. Kalau hasil integralnya kurang dari tak hingga, maka deretnya konvergen. Kalau hasil integralnya sama dengan tak hingga, maka deretnya divergen. Oke, langsung ke contoh ya. Ini saya hanya ngambil dari buku kok diktat. Oke, ini contohnya. Ada 2. Ini seingat saya yang nomor 1 saya ambilkan di latihan juga. Latihan atau contoh ya? Lupa saya. 1/n pangkat 3. Berarti kita punya ini adalah Fn kita. Sehingga integralnya, berarti kan integral dari 1 sampai tak hingga 1/n pangkat 3 di n, limit t menuju tak hingga, dengan integralnya 1 sampai t, 1/n pangkat 3 dn. Ini integralnya 1/n pangkat 3, berarti kan n pangkat min 3. Berarti kita dapatkan ini integralnya 1/n
min 1/2 N pangkat 2 dari 1 sampai T dengan T-nya menuju tak hingga. Min setengah, ini skalar bisa kita keluarkan dari limitnya, sifat limit. Jadi kita punya T-nya substitusi ke N, jadi kita punya seperti kuadrat min, ketika 1 substitusi ke sini jadi 1. Nah, seperti kuadrat ketika T-nya tak hingga, kita punya 0 kan di sini. Jadi hasil limit ini sama dengan min 1. Min 1 kali min setengah, kita dapatkan setengah. Nah, berarti integralnya kurang dari tak hingga kan? Integralnya ada. Sehingga kesimpulannya, maka deret ini konvergen. Nah, bagaimana yang kedua? Yang kedua tadi kita sudah bahas di TKA, hasil limitnya 1/n dn ketika integral tak wajar, batasnya 1 sampai tak hingga, kita dapatkan ini, limit dari ln n, 1 sampai t dengan t-nya menuju tak hingga, kita dapatkan ln t min 0. Ln 1 kan 0. Jadi di sini kita dapatkan 0. Ln t ketika t-nya menuju tak hingga, otomatis hasilnya juga tak hingga. Nah, kesimpulannya berarti deret ini, deret kedua, merupakan deret divergen. Karena hasilnya tak hingga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Bu. Belum? Bu. Ya. Kalau di contoh soal kan ada yang hasilnya pi per itu ya, Bu. Itu Sebentar. misalnya Nomor berapa? 1. Nomor Latihan 5.41 nomor 1. contoh apa latihan? Latihan. Ada yang dapatnya hasilnya derajat, Bu. Nomor 1. Nomor 1 A. apa? A. 1A? 5 Itu kan arkes. 1 kan? Iya. Loh kan 1/n kuadrat plus 1. Apa? 1/n kuadrat per 1 kan arkes tangan, Bu. Oh, iya. Terus? Terus kan hasilnya derajat tuh ya, Bu. Itu kalau derajat itu tetap dilihat lebih dari sama kurang darinya, Bu. Ya tergantung. Ya iyalah, kan kalau derajat kan maknanya dia tidak tak hingga kan. Ya nanti kita bahas latihannya. Kamu nggak upload, gimana saya mau berkomentar? Oh iya, belum baru. Ya, Yap. nanti. Oke. Atau besok kan waktunya tutorial. Kita bahas latihan itu. Oke, next. Itu uji integral. Oh, ini nggak saya tulis. Oke lah, nggak masalah. Yang ditanyakan Erhan. Besok kita bahas itu yang latihan. Ini latihan juga saya ambil di buku, jadi ya sama saja sebenarnya. Tes berikutnya, tes perbandingan langsung. Ini pretestnya. Tadi ada temanmu yang mengerjakan nomor 1 dan 3. Di sini kan tunjukkan bahwa jika n bilangan asli, maka 1/n plus 1 kurang dari 1/n. Ya, ini dikarenakan kan kita punya n, untuk n elemen n. Oke, sebentar. Ini saya menuliskan yang jawaban temanmu tadi. Loh, tadi kan sudah teks. Kenapa kok nggak bisa teksnya nih? Oke, karena n bilangan asli, maka kita punya n plus 1 pasti lebih besar n kan? Sehingga kita punya pertidaksamaan ini. 1 per n plus 1 pastilah kurang dari 1 per n. Begitu juga berlaku yang ini. Ini kan kalau yang nomor 3, ini kan sama-sama dibagi n kan? N per n kita ketemu 1, yang ini n kuadrat plus 1/n. Kalau kalian nggak jawab, saya itu biasanya malas review. Kalau ada yang jawab, baru saya review. Kalau nggak gitu, saya nggak tahu usaha kalian.
Oke, Bu, saya bingung. Nomor 3. Nomor 3, yang ini. Iya. Iya. Kenapa? Ngebuktiinnya. Bisa jalan dari kayak yang ini tadi, n+1 lebih besar n. Jadi kamu kan punya tujuan akhirmu. Jadi yang saya bilang tadi, bisa hint-nya tadi, ini kan dibagi n kan? Oh iya. Maknanya kamu nanti punya n² ini. Terus diakali, ditambahi, agar sedemikian sehingga kamu punya bentuk ini. Kemudian kamu bisa bandingkan. Kayak ini tadi, kamu punya n+1 lebih besar n, otomatis kamu punya sepernya pasti lebih kecil gitu kan, sifat Oh iya. bilangan asli. Oh, paham. Iya. Oke. Oke, bisa kita lanjut. Bisa, Bu. Waduh, itu dihapus. Oke, sekarang tes yang uji perbandingan langsung. Kenapa kita katakan uji perbandingan langsung? Ini bisa digeser nggak sih tempatnya, biar nggak nutupin. Jadi di sini kita punya sifat perbandingan. Kita punya 2 barisan di sini. UN dan VN, atau lebih tepatnya ini suku ya, rumus suku ke N. Jadi 2 suku, UN dan VN. Nah, ternyata si UN ini, UN dan VN ini pastinya positif, karena kita punya deret positif di sini. UN lebih kecil dari VN. Untuk setiap N di bilangan asli. Nah, yang pertama, sifat pertama, kalau kita punya deret VN ini konvergen, mana unnoted-nya? Oke, kita punya ini konvergen, otomatis yang lebih kecil itu pastilah dia juga konvergen juga gitu kan. Gampangnya misalkan kalau kalian bayangkan himpunan, sebentar. Kalau mau buat bunder-bunder di mana ini? Oke, lingkaran. Oke, misalkan bayangkannya gini. Oh. Kamu punya yang di sini tuh VN. Teks, mana teks? Di sini VN. Nah, VN kan lebih kecil dari si UN kan? Iya. Kalau si himpunan yang besar ini aja konvergen, pastilah yang kecil juga konvergen gitu kan? Itu membayangkannya. Jadi ini yang kecil ini berarti UN. Nah, kalau yang besar ini konvergen, otomatis yang di bawahnya, yang di dalamnya pasti juga konvergen gitu kan? Itu membayangkan yang nomor 1. Jadi kalau saya punya si VN ini konvergen, mana teksnya? Mungkin warna merah. Kalau dia konvergen, maka si UN pastilah dia juga konvergen juga gitu. Karena dia di dalamnya si VN. Nah, ini berarti jalannya, panahnya itu mengarah ke bawah ke sini. Kalau kita punya UN konvergen, VN konvergen, maka UN konvergen. Itu yang nomor 1. Yang kondisi pertama. Kondisi kedua, itu gini, berangkatnya dari divergen dulu. Si UN divergen. Jadi himpunannya sama-sama seperti ini, cuma berangkatnya, sebentar, draw. Jadi yang kedua, kita punya himpunan ini. Salah. Aduh.
Mungkin saya buat warnanya beda. Tuh, kayak jadi. Oke, yang kondisi kedua ini, saya punya UN-nya di dalam dulu. Teks, mana teks? Ini UN. Kemudian yang di luar VN. Tetap, karena kita punya kondisi yang ini. UN kurang dari VN. Nah, kalau kita punya UN yang kecil ini divergen, jadi di sini saya tulis warnanya diganti warna. Kalau kita punya UN divergen, yang kecil aja dia divergen. Apalagi yang lebih besarnya lagi, pastilah dia juga divergen. Itu maksudnya. Jadi, yang bawah ini berangkatnya dari bawah ke atas. Bisa dimengerti? Jadi, di sini, kalau kalian membandingkan suatu deret, berarti kalau mau kita punya deret, misalkan saya punya tadi deret 1/n. Deret 1/n kan konvergen. Oh, sorry, divergen. Sorry, divergen. 1/n tadi kan divergen. Otomatis kalau ada suatu deret lain yang lebih besar dari 1/n, itu pastilah dia juga divergen. Kemudian yang pertama, misalkan tadi saya punya 1/n pangkat 3 ya. Deret 1/n pangkat 3, dia kan konvergen. Berarti kalau ada deret yang kurang dari 1/n pangkat 3, pasti dia akan konvergen juga, gitu. Oh, Nah, iya. karena ini perbandingan langsung, berarti stepnya kita harus tahu atau kita bisa menebak dulu. Kita pakai deret siapa pembanding, deret pembandingnya tadi. Nah, sehingga kita harus tahu deret-deret yang sudah umum. Maksudnya di sini yang sudah biasa kita kenal. Deret aritmatika, yaitu si SN ini, itu pasti dia divergen. Sehingga kalau mau membandingkan, kalau ada deret yang lebih besar dari UN ini, SN ini, pastilah dia divergen juga, gitu. Ini kalau mau membandingkan suatu deret divergen. Kemudian deret geometri. Kemarin kita juga sudah bahas deret geometri ini, AR pangkat N-1. Ini kan si UN-nya ya, bukan SN, sorry. Dia akan konvergen jika nilai mutlak dari si R-nya kurang dari 1, dan divergen jika nilai mutlak R-nya lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian ada deret P-series, ini sebenarnya menjawab dari soal latihan 5.41 nomor 2. Kita punya deret P-series, deret P lah kalau diterjemah. Nah, deret P itu maknanya 1/n pangkat P. Deret dari 1/n pangkat P ini konvergen jika P-nya lebih besar 1. Makanya tadi kita punya 1/n pangkat 3, 1/n kuadrat, 1/n pangkat 5, itu pastilah dia deret konvergen. Nah, dia divergen jika P-nya kurang dari atau sama dengan 1. Jadi misalkan 1/n pangkat -1, ya sama aja N sih. 1/n saja, tadi kita sudah mengerjakan dia, hasilnya divergen. 1/n tadi yang menghasilkan integralnya ln kan. Oke, ada pertanyaan dari sini? Jadi mau nggak mau kalian harus hafal ini, deret-deret yang sudah umum. Deret aritmatika pasti divergen. Deret geometri, ketika R-nya nilai mutlak R-nya kurang dari 1, dia konvergen. Ketika nilai mutlak R lebih besar atau sama dengan 1, dia divergen. Yang paling sering itu biasanya deret P ini. Jadi hati-hati kebalik. Kalau deret P, P-nya lebih besar 1, dia konvergen. Berbeda kan dengan deret geometri. Kalau dia P-nya kurang dari atau sama dengan 1, maka dia divergen. Itu di buku sudah ada.
Yang halaman 76. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Bu, Hmm. tadi itu 1/n itu konvergen ya, Bu? Divergen. Oh, berarti 1/n pangkat 3 itu Konvergen. konvergen. Iya kan? Tunggu, lagi dibandingin dulu, Bu, sama teorema ini. Hah? Gimana? 1/n divergen. Yang tadi 1/n divergen, berarti kan misalkan Vn-nya, berarti 1/n itu kan Vn ya, Bu? Oh iya. Berarti UN-nya itu kan 1/n pangkat 3. Lagi dicoba-coba aja sih, Bu. Berarti, oh ya, berarti benar Bu teoremanya. Oke. Iya iyalah, nggak mungkin teorema salah. Kalau teorema salah nggak dipakai sifatnya. Ya, coba-coba, Bu. Iya, ya, oke, bagus. Udah, next. Kalau penasaran tadi, yang tadi, kan kita punya, mana tadi? Nah, ini kan 1/n pangkat 3 sama 1/n. 1/n pangkat 3 kita punya konvergen, 1/n dia divergen. Iya, iya. 1/n pangkat 3 pasti kurang dari 1/n. Tapi itu kita tidak bisa membandingkan. Paham nggak maksud saya? Kan Ya, paham. kamu membandingkan dia 1/n pangkat 3 dengan 1/n. Nah, 1/n kan dia, kalau di sini, kasus ini, kalian tidak bisa membandingkan langsung. Apa sih makna? Maksud saya begini. 1/n pangkat 3 dengan 1/n. Saya tuliskan di sini. Kan kamu punya di sini tadi 1/n. Oh, kok 1? 1/n pangkat 3 ini kan kurang dari 1/n. Ya. Kurang sama dengan sih. Ini kita tidak bisa pakai perbandingan langsung. Kenapa? Karena di sini kita punya 1/n kan deret divergen kan? Nah, Iya. kalau ada sesuatu deret yang dia kurang dari deret divergen, kita tidak bisa menyimpulkan itu. Paham kan? Jadi, bisa saja, kalau kasus ini maknanya kan himpunannya seperti ini. Bentar, mana lingkaran? Kalau kasus yang 1/n pangkat 3 sama 1/n, itu kalian tidak bisa membandingkan. Kenapa? Karena di sini kau punya Vn, teks. Vn di sini divergen. Ya kan, 1/n-nya. Jadi, kalau kamu punya himpunan besar di sini divergen, bisa saja dia menghimpun suatu deret yang konvergen. Ya kan? Jadi kita tidak bisa membandingkan ini. Kita hanya bisa membandingkan yang tadi. Oke, ini UN konvergen. Nah, jadi di sini ini tidak bisa berlaku si pembandingnya. Oke, bagus. Ada pertanyaan ini. Ada respon. Ada komentar ini. Jadi, kalau kalian punya 1/n, dia divergen, jangan dibandingkan kurang dari. Karena kita tidak bisa menjamin kalau bisa aja UN ini konvergen atau divergen kalau kasusnya seperti ini. Nah, pembanding tadi hanya bisa berlaku dua ini aja. Kalau kamu punya himpunan yang kecil ini divergen, maka deret yang lebih besar tadi, si Vn, yang lebih besar dari si UN, pastilah divergen juga. Kemudian, yang satunya, kalau kamu punya yang deret yang besar itu tadi konvergen, pasti yang kecilnya juga pasti konvergen. Nah, kalau kasus yang ini, kita tidak bisa melakukan perbandingan. Jadi kalau ada himpunan yang besar ini divergen, kita tidak bisa menjamin bahwa di dalamnya juga divergen. Bisa aja mengandung suatu deret yang konvergen juga. Gitu intinya. Oke, bisa diikuti penjelasan yang ini? Bisa, Bu. Bisa.
Oke, kita ke contoh yang ini tadi. Hapus dulu. Oh, banyak sekali. Oh, ini jangan. Ini kan buat pembanding kita. Nggak bisa digeser ya. Ini maksud saya dibawa ke sini, biar nggak nutupi. Kayaknya sih bisa. Masa? Enggak ini. Iya, di select gitu, Bu. Ya sudah, lupakan. Di-select gimana? Oke, select ini. Ya, iya. Terus dipindah. Gitu. Hurufnya nggak bisa, cuy. Nggak bisa hurufnya. Oh, ini. Oke. Loh. Kok ikut semua? Kecilin kotaknya. Nah, ya. Oke. Oke, yang pertama kita mau cek n plus 1 per 2n kuadrat min 1. Nah, bagaimana cara nebaknya? Berarti di sini n plus 1 sama 2n kuadrat min 1, ini kita tebak dia itu mendekati deret apa sih? Gitu. Dia mirip deret apa sih? Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, n plus 1 per 2n kuadrat min 1, kalau kalian bagi n, ini kan mirip dengan 1/n kan? Iya. Nah, Iya. jadi deret ini mendekati deret 1/n, sehingga pembandingnya nanti yaitu deret 1/n, gitu. Jadi, kita punya di sini, n plus 1 per 2n kuadrat min 1, itu pasti lebih besar dari n per 2. Jadi, satunya dihilangi. Kalau pembilangnya lebih besar, otomatis hasilnya lebih besar, kan? Ini penyebutnya sama. Oke? Iya. Nah, kemudian dari sini ke sini, ini kan pembilangnya yang lebih kecil kan? Ini n-1, ini nggak ada min satunya. Otomatis pembilangnya lebih, penyebutnya di sini lebih kecil, ini lebih besar. Otomatis hasil pembagiannya pasti lebih besar dia. Nah, n per 2n kuadrat, ini kan sama dengan 1/2n. Sehingga deret ini, si UN ini kita bandingkan dengan Vn 1/n. Jadi ini kasusnya, dia kasus yang ini, kasus yang himpunan ini. Kita punya pembandingnya yaitu 1/n. 1/n kan divergen. Nah, n plus 1 per 2n kuadrat min 1, dia lebih besar dari si deret ini. Karena 1/n adalah deret divergen, maka deret ini juga deret divergen. Karena kondisi kedua tadi. I2. Kita punya UN-nya divergen. Nah, Vn itu lebih besar dari si UN. Nah, ini UN lebih besar. Saya tulis di sini ya. Kita punya Vn lebih besar sama dengan UN. UN-nya 1/n, Vn-nya yang ini. Kita mau cari Vn-nya kan. Otomatis Vn-nya juga pasti divergen. Itu. Jadi deret ini deret divergen. Oke, yang kedua. Yang kedua kita punya deret n-1 per n kali 3 pangkat n plus 1. Nah, ini deretnya kalau dibagi n, ini kan mendekati, baik penyebut maupun pembilang, ini kan deretnya mendekati deret geometri dengan rasio 1/3. Nah, ini kan n per n1. N-nya hilang tinggal 3n, kan 1/3 pangkat n. Nah, berarti dia deretnya mendekati deret geometri konvergen dengan rasio 1/3. Nah, bagaimana cara menunjukkannya di sini? Karena kita punya n-nya bilangan asli, maka n-1 per n kali 3 pangkat n plus 1,
itu kurang dari, ini pembilangnya sama, penyebutnya yang beda. Penyebutnya di sini lebih besar kan? Sehingga hasil pembagiannya pasti kurang dari. Kemudian pertidasamaan berikutnya, ini berangkatnya pembedanya si pembilang. Pembilangnya di sini lebih kecil, ini lebih besar. Otomatis hasil pertidaksamaannya, hasil pembagiannya, dia juga lebih kecil. Nah, N per N kali 3 pangkat N itu kan sama dengan 1/3 pangkat N. 1/3 pangkat N merupakan deret geometri konvergen dengan rasio 1/3. Berarti yang ini VN kita. Jadi di sini, next. Jadi di sini kita punya UN-nya yang ini. UN-nya kurang dari si VN. Nah, kita punya yang kasus yang ini. Kita punya VN-nya dia konvergen. UN-nya, deret yang kita uji ini, kurang dari VN. Karena VN konvergen, maka deret yang kita uji juga pastilah konvergen, karena kurang dari. Jadi, di sini kesimpulannya, karena 1/3 pangkat N adalah deret geometri konvergen dengan R-nya sama dengan 1/3. Ini saya tulis di sini, deret geometri dengan R sama dengan 1/3. Maka dia deret konvergen. Maka, karena kasus ini, kita punya sifat yang pertama tadi, maka deret ini juga deret konvergen. Itu kesimpulannya. Ada pertanyaan? Jelas. Oke. Nah, mungkin yang ini, kalau kalian nebak, nomor 1 ini bisa dibandingkan dengan deret 1/n kuadrat. Karena di sini kan satu nebaknya aja lah. Ini kita bisa bandingkan dengan deret 1/n kuadrat. Yang ini bisa kita bandingkan dengan deret 1/n. Yang ini juga deret 1/n sepertinya. Yang ini deret 1/n pangkat 3. Yang ini deret 1/n. Sin kuadrat N itu... Per N, ya. Nantinya dicoret. Sebentar. Tapi sin kuadrat bernilai, oke, 1. Ya. Bukan, Seperakar. ini bisa N pangkat 3/2 ya. Kan di sini N pangkat 1, ini akar pangkat setengah. Oh ya bisa. Yang ini berarti berapa ini? Akar N. Ini pangkat 3, 3/2 juga yang ini. N3. Ya, nanti silakan dicoba. Kalau yang integral tadi gimana ya? Oh, ini tinggal mengintegralkan kan? Ya. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya enggak ada ya. Bu, Berarti cara nyari pembandingnya itu pakai cari pangkat tertinggi penyebut. Enggak juga ya, tergantung intinya kamu nebaknya. Si deret tadi mendekati deret apa, kemudian baru bandingkan. Atau bisa juga pakai cara fungsi turun, fungsi naik itu. Yang pelajaran turunan dulu. Fungsi dikatakan turun jika turunan pertamanya bla bla bla. Oke, yang limit ini minggu depan. Jangan dulu. Sekarang sudah 3 uji, lumayan banyak. Saya akan dilanjutkan di latihan soalnya saja. Kita lanjut di forum aula. Karena di sini recordnya saya upload di YouTube. Ini partisipannya berapa sih? 28. Berarti ya hampir semuanya ikut.
Bu, mau nanya, Bu. Hmm? Itu nomor 1 kan tadi Ibu bilangnya bandingnya sama seper N kuadrat ya? Ya, Nah, jadi boleh nggak saya sembarang aja, misalkan seper N aja gitu, langsung tembak gitu, Bu. bisakah per N? Ini Eh, ini kan deretnya konvergen. Kalau kamu iya. bandingkan dengan seper N, itu tidak bisa. Paham maksud saya? Kayak tadi kasusnya, kamu Iya, kamu iya. punya seper N pangkat 3 dengan seper N, nggak bisa dibandingkan. Iya, oke. Karena dia hasilnya kurang dari, kurang dari seper N pangkat 3. Seper N kuadrat, gitu. Nah, itu maksud saya. Kalau kamu bandingkan dengan seper N, nggak bisa disimpulkan nanti kesimpulan kekonvergenannya. Oke, ada yang lain? Nah, ya sudah, silakan dilanjut mengerjakan latihan soal atau melengkapi yang TKA tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.